Bayangkan, sebuah pesawat besar penuh penumpang baru saja meninggalkan landasan. Lampu kota mulai menjauh di bawah sayap. Mesin bekerja normal, cuaca tenang, tidak ada tanda bahaya. Namun, kurang dari 1 menit kemudian, pesawat itu hilang. Bukan karena ledakan, bukan karena badai, bukan juga karena mesin mati. Pesawat itu jatuh karena sebuah peringatan. Peringatan yang seharusnya menyelamatkan pesawat dan nyawa penumpang. Ini adalah kisah Kenya Airways Flight 431. Tanggal 30 Januari tahun 2000 atau 26 tahun yang lalu, hari ini, sebuah Airbus A310-304 milik Kenya Airways bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Felix Houphouët-Boigny di Abidjan, Pantai Gading. Pesawat ini terdaftar dengan nomor register 5YBEN. Di dalamnya terdapat 169 penumpang dan 10 awak, termasuk kapten penerbangan Paul Mathieu yang berusia 44 tahun. Sangat berpengalaman dengan catatan lebih dari 11.600 jam penerbangan. Dan kopilot Lazaro Muntumbi Muli yang memiliki pengalaman lebih dari 7.000 jam penerbangan. Tujuan penerbangan malam itu adalah Lagos, sebelum melanjutkan penerbangan ke Nairobi. Tidak ada laporan cuaca ekstrim, pesawat dalam keadaan layak terbang. Awak pesawat sangat berpengalaman. Semua tanda menunjukkan satu hal, ini adalah penerbangan yang biasa saja. Pukul 9 malam lewat 8 menit waktu setempat, pesawat mulai melaju, berakselerasi di landasan. Mesin mencapai tenaga lepas landas. Beberapa detik kemudian, hidung pesawat terangkat. Roda meninggalkan tanah, dan pesawat resmi mengudara. Sampai titik ini, tidak ada satupun kejanggalan. Namun, saat pesawat baru mencapai 300 kaki di atas permukaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, di dalam kokpit, alarm keras berbunyi. Stall, stall, stall. Setir pesawat bergetar hebat. Ini bukan alarm biasa. Ini adalah stall warning. Di dalam dunia penerbangan, stall adalah salah satu kondisi yang paling berbahaya. Stall adalah saat pesawat kehilangan daya angkatnya karena sudutnya terhadap aliran udara terlalu besar. Jika stall tidak segera diatasi, pesawat bisa kehilangan kendali dan jatuh. Karena itu, pilot dilatih untuk mempercayai alarm stall tanpa ragu. Tidak ada waktu untuk berdebat, tidak ada waktu untuk berasumsi. Prosedur standar untuk mengatasi stall adalah menurunkan hidung pesawat agar sudut pesawat kembali aman, lalu menambah tenaga mesin untuk memulihkan kecepatan. Dan itulah yang dilakukan oleh awak kabin pesawat ini. Hidung pesawat diturunkan, namun ada satu masalah besar. Pesawat ini tidak dalam keadaan stall. Artinya, alarm stall yang berbunyi di kokpit adalah false stall warning atau peringatan yang palsu. Namun pada saat itu, awak kabin tidak mungkin mengetahuinya. Di malam hari, gelap gulita, di atas laut, tanpa referensi visual. Ketika hidung pesawat mulai diturunkan, pesawat mulai kehilangan ketinggian dengan cepat. Ketinggian yang sudah sangat rendah sejak awal. Alarm lain yang seharusnya memperingatkan bahwa pesawat terlalu dekat dengan permukaan laut tidak terdengar jelas karena alarm stall memiliki prioritas sangat tinggi dan menutupi notif peringatan lainnya. Dalam hitungan detik, ketinggian habis. Tidak ada cukup waktu untuk menyadari kesalahan. Tidak ada cukup ruang untuk memperbaiki situasi. Dan kemudian pesawat menghantam Laut Atlantik sekitar 2 km dari pantai Abidjan. Dengan kecepatan tinggi, menyebabkan pesawat hancur, kabin pecah, kursi penumpang terlepas, banyak penumpang terlempar ke laut. Malam itu gelap, ombak laut kuat, arus laut menyeret puing dan manusia ke arah yang berlawanan. Dari 179 orang di dalam pesawat, hanya 12 yang berhasil hidup di lautan. 2 di antaranya kemudian meninggal di rumah sakit. Hanya 10 orang yang benar-benar selamat. Beberapa dari mereka diselamatkan oleh nelayan. Beberapa ditemukan mengapung di antara puing-puing. 1 orang bahkan berhasil berenang menuju pantai dalam kondisi luka dan kelelahan ekstrim. Bagi para penumpang yang berhasil selamat, hidup mereka berubah selamanya. Bagi ratusan lainnya, malam itu adalah akhir dari segalanya.
Investigasi kecelakaan kemudian dilakukan oleh otoritas penerbangan Pantai Gading dengan bantuan internasional. Hasilnya sangat mengejutkan banyak pihak. Pesawat itu tidak mengalami kegagalan mesin besar. Tidak ada cuaca ekstrim, pilot mengikuti prosedur standar. Tidak ada kesalahan fatal dalam perawatan pesawat. Investigasi juga menunjukkan bahwa semua parameter pesawat dalam kondisi yang normal. Kecepatan aman, konfigurasi sayap benar, sudut sayap tidak menunjukkan tanda kehilangan daya angkat. Penyebab utama kecelakaan ini adalah satu hal, reaksi awak kabin terhadap peringatan stall palsu. Namun sayangnya, investigasi tidak menemukan secara pasti. Mengapa sistem stall warning bisa aktif secara keliru? Apakah sensor sayap sudut rusak? Apakah ada gangguan listrik? Atau kesalahan logika sistem? Semuanya tidak bisa dipastikan karena kerusakan bangkai pesawat yang sangat parah. Kesimpulan resmi menyatakan bahwa alarm stall berbunyi tanpa adanya keadaan stall yang nyata, dengan penyebab teknis yang tidak dapat ditemukan. Kecelakaan ini memberi pelajaran yang sangat besar bagi dunia penerbangan, bahwa sistem keselamatan betapa canggihnya tetap bisa gagal, bahwa pilot meskipun mengikuti prosedur yang benar, bisa berada dalam situasi yang tidak memberi mereka pilihan yang benar, dan bahwa alarm yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa bisa menjadi mematikan jika ia salah berbunyi di waktu yang paling kritis. Kenya Airways Flight 41 tidak jatuh karena kehilangan daya angkat. Pesawat itu jatuh karena pilot mencoba menyelamatkan pesawat dari bahaya yang sebenarnya tidak pernah ada. Dan di dunia penerbangan, terkadang keputusan yang benar di situasi yang salah bisa berakhir dengan tragedi.